Pemerintah minta maaf setelah Pulau Bali gelap gulita karena listrik mati total dan ganggu aktivitas masyarakat pada Jumat kemarin. 39 pelajar ikuti pembinaan karakter dan disiplin yang memasuki hari ketiga di Barak Militer Purwakarta, Jawa Barat. Jemaah calon haji Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Ya, pemirsa, sebanyak 39 siswa yang terlibat kenakalan dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 untuk dibina di Barak Militer. Puluhan siswa yang terlibat kenakalan seperti bolos sekolah dan ikut tawuran sudah berada di Resimen Armet 1 untuk dibina di Barak Militer. Para siswa dijemput menggunakan truk TNI, kemudian diantar oleh para orang tua untuk dibina di Barak Militer. Para siswa yang dibina di Barak Militer akan mendapatkan pembelajaran dengan metode-metode khusus untuk pendidikan berkarakter. Mereka akan dibina di Barak Militer selama 14 hari. Dan pemirsa, untuk melihat suasana jalannya pembinaan karakter pelajar bermasalah di Jawa Barat, kita sudah terhubung pemirsa dengan rekan kami Indra Setiabudi yang saat ini berada di Resimen Armet 1 Purwakarta. Halo, selamat siang rekan Indra. Rekan Indra, dari pantauan Anda di lapangan, bagaimana jalannya pembinaan di hari ini di sana? Baik, selamat pagi menjelang siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini tempat saya melaporkan di Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana tempat saya melaporkan saat ini menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang mana diduga ini mengalami nakal begitu atau susah diatur begitu, yang mana hingga sampai saat ini proses pembelajaran pendidikan masih dilangsungkan, yang mana para siswa ini sudah bangun pada pukul 4 pagi dan nantinya dilanjutkan dengan tes kepribadian maupun juga tes kedisiplinan guna untuk membangun rasa empati maupun kedisiplinan masyarakat ataupun siswa ini agar tidak terjadi kembali hal-hal tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, khususnya yang mana ada tawuran maupun juga merokok dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini masih terus berlangsungkan, yang mana proses ini ataupun dilatih dari 20 pelatih dari Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana nanti akan membina para siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama salah satu Gubernur, maksud kami Bupati Purwakarta, Om Zen, yang mana saat ini sedang berkunjung langsung ke lokasi ini. Selamat pagi Om Zen. Pagi. Om Zen, bagaimana update terkini terkait para siswa yang saat ini sedang belajar mengajar? Ya, hari ini kan hari ketiga ya. Kita mulai dari hari pertama sudah mulai dari tes kesehatan, terus juga datangkan psikolog untuk konsul ya, konsulan. Terus juga ini hari ketiga itu seperti biasa pagi-pagi mereka bangun jam 4 salat subuh, terus mendapatkan materi keagamaan, terus olahraga. Nah sekarang mereka tadi lagi materi budi pekerti. Nah setelah budi pekerti nanti mendapatkan materi agama lagi dari pimpinan pondok pesantren. Karena kan sekarang ini hari Minggu ya, hari libur sekolah. Kalau nggak hari libur sekolah, nah gurunya datang sini, materi pelajaran seperti biasa mereka dapat. Gitu. Oke. Om Zen, selaku Bupati di Purwakarta ini mungkin ada nggak sih khusus mengapa dibawa ke TNI ini seperti apa? Memang apa hanya TNI saja yang bisa membina mereka atau seperti apa Om Zen? Ya ini kan sebenarnya kebijakan Pak Gubernur ya, menjawab keresahan dari para orang tua, keresahan kami, saya sebagai bupati, keresahan dari orang tua wali murid, terus juga pihak sekolah. Di saat misalnya dengan berbagai cara si anak tersebut susah disiplinnya.
Jadi pergi dari rumah, berangkat, mau sekolah, nggak datang ke sekolah, tiba-tiba dia nongkrong, mabuk, merokok, ya kan? Atau misalnya dia mabal, bolos. Terus juga sering berantem sama temennya, tawuran sama temennya, dikasih tahu sama orang tuanya, melawan, malah ngancam-ngancam sama orang tuanya. Terus minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih, anaknya ngancam, dikasih ekonomi orang tuanya juga usahanya serabutan, akhirnya dia pinjam sana-sini, pinjam bank keliling, pinjam ke rentenir, terus untuk cicilannya pinjam ke yang lain, jadi hutang sana, hutang sini, sementara dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu, solusi dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut, nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja, kan gitu. Nah, kenapa misalnya ke TNI? Ya kami percaya kalau karena titik tekannya kan kedisiplinan. Untuk melatih kedisiplinan ya TNI. Ya kita harus jujur aja lah. Ini kita bicara Purwakarta. Di kampung, di desa, saya tanya, kalau ada anak yang berantem di usia 13 sampai usia 17 atau sampai usia 21, baik yang sekolah tidak sekolah, yang dicari siapa? Untuk menyelesaikan dan merelai. Pasti Babin Kamtibmas, Babinsa. Kalau ada antar kampung pada bertengkar, ya kan? Anak sekolah, usia sekolah, baik dia sekolah atau putus sekolah, yang dicari siapa? Babinsa, Babin Kamtibmas untuk merelai. Selalu. Kalau ada yang kayak kemarin kan lagi perang sarung tuh, bulan Ramadan, yang dicari siapa untuk merelai? Babinsa, Babin Kamtibmas, TNI Polri toh. Lah iya, karena mereka apa dengan TNI Polri? Pertama, entah apa karena segan atau takut atau gimana, tapi selama ini itu memang bisa menyelesaikan, jadi solusi di desa-desa. Nah, akhirnya ketika misalnya ada anak yang dianggap berperilaku kurang baik, terus orang tuanya juga tidak sanggup lagi, malah anaknya melawan, nggak sanggup mendidik, terus dititipkan ke barak militer, ya senang mereka. Dan kita lihat perkembangannya, perubahannya. Yang tadinya mereka orang tuanya suruh bangun subuh, susah banget, malah melawan. Lah sekarang bangun subuh sendiri. Nah, terus yang efek domino yang keluar, apa coba yang sekarang yang keluar? Yang biasanya jam sekolah kemarin pas hari kedua, anak-anak itu pada mabal, nongkrong di beberapa titik, beberapa warung, kemudian dia merokok, terus bahkan sampai jam 12 malam. Kemarin udah dicek sama Satpol PP, nggak ada Mas. Iya. Oke, berarti dengan ada kebijakan dari gubernur sendiri juga ini menjadi efek jerah juga, takut juga bagi masyarakat ataupun remaja ini untuk melakukan hal-hal tersebut begitu ya. Dan mungkin kalau Pak Bupati melihat pada saat ini untuk melihat secara langsung, ini berarti sudah berubah ya, sudah ada perubahan baik dari mental maupun juga dari sikap begitu ya. Dan terakhir aku menanya Pak Bupati bahwa ketika orang tua ini nantinya untuk menjenguk, apakah ada tidak Pak ketika orang tua kangen dengan anaknya gitu, seperti apa tanggapannya Pak? Ya, untuk menjenguk sebelum 2 minggu nggak boleh dijenguk dulu. Sebelum 2 minggu, ya tentunya hak anak akan kita penuhi dong. Nanti kalau dia kangen sama orang tuanya, tapi tunggu dulu nih 2 minggu, tunggu. Karena pelatihan di sini, pendidikan di sini di barak militer ini tidak kita merampas hak anak. Hak pendidikan, hak ketemu orang tuanya, hak dia bertanya, hak dia konsultasi, hak dia mendapatkan asupan gizi, semuanya kita penuhi, semuanya kita hak pemeriksaan kesehatan, semuanya kita penuhi. Tapi kita ada timingnya, ada saatnya, ada strateginya, kan gitu, ada. Mungkin terakhir Pak Bupati, terakhir harapan, dan mungkin ini kan gelombang pertama ya, apakah nanti ada gelombang kedua? Ini kan hanya SMP saja ya yang kami pantau, apakah nanti ada dari kelas SMA mungkin dan seterusnya, seperti apa tanggapan Pak Bupati? Ya semestinya akan terus, semestinya harus terus. Kalau ini kita lihatlah ya, lihat ini yang gelombang pertama ini sejauh mana nanti perkembangannya, tentunya akan terus kita lihat perkembangan tersebut ya. Karena mereka ini juga kan dikasih buku saku ya, dikasih penugasan, baik saat ini sedang mengikuti pembinaan atau nanti setelah pulang, buku saku itu dikasih untuk memudahkan pantauan. Karena dia diberi tanggung jawab untuk mengajak temannya
untuk sama-sama mentalnya kedisiplinannya seperti apa yang dia dapat di sini. Terima kasih Pak Bupati, Om Zen, sehat selalu Pak. Ya, begitulah Pram dan juga pemirsa hasil wawancara kami bersama Pak Bupati dari Purwakarta, Om Zen, lebih nama singkatnya begitu ya, nama gaul ya. Dan memang nantinya para siswa ini akan dididik selama 14 hari dan pihak dari Resimen Armet 01 Purwakarta nanti akan memberikan 60% daripada giat kedisiplinan maupun juga selain itu 40% dari wawasan kebangsaan yang nantinya diharapkan mampu membangun ataupun membuat lebih baik lagi dan terhindar daripada kenakalan remaja yang saat ini marak sekali khususnya di Jawa Barat. Demikian Pram, kembali ke Anda. Iya, melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih rekan Indra Setiabudi dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerjasama dengan TNI Resimen Armet 1 guna lakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Semangat! Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Para pelajar yang bermasalah menjalani tes kesehatan sebelum memulai program pendidikan. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan dari program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi lebih baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah di Purwakarta ini akan mengikuti pembinaan selama 14 hari di Barak TNI. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama telah dimulai bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan juga kontra. Lari. Hei. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda, demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. dia nggak Jadi bicara sama Pempus ya? nggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih Mbak, makasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pulau Bali gelap gulita setelah mati listrik total pada Jumat kemarin. Pemadaman yang berlangsung beberapa jam membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Pihak PLN bergerak cepat agar listrik di seluruh Bali menyala kembali. Pemadaman listrik terjadi hampir di seluruh wilayah Bali pada kemarin sore. Listrik padam di kawasan Denpasar mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, menyusul wilayah Badung dan lainnya. Pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Salah satu yang terdampak adalah penyedia jasa pariwisata, hotel dan restoran di kawasan ITDJ Badung. Kita mati listrik dari jam 3 sampai jam setengah 5. Jadi blackout semua sistem kita juga mati. Kebetulan kalau kita ada backup set masih operasional aja sih. Kalau sebenarnya terganggu banget sih sebenarnya kita kalau mati seketika semua. Soalnya semua sistem kita kan pakai elektrik. Bandara Igusti Ngurah Rai juga terdampak pemadaman listrik total. Pihak bandara menyiagakan genset agar operasional dan pelayanan tetap berjalan. Meski sempat terjadi keterlambatan proses pelayanan keberangkatan karena transisi sumber listrik dari PLN ke genset, namun pemadaman tidak berdampak signifikan terhadap jadwal penerbangan bandara. Pihak PLN sendiri langsung menerjunkan ratusan personil untuk memperbaiki gangguan yang terjadi. PLN menyatakan sekitar 30 menit setelah kejadian, pasokan listrik kembali masuk ke Bali secara bertahap. Menindaklanjuti gangguan pasokan listrik yang terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Bali, kami dari PLN langsung merespons dengan cepat dengan menerjunkan ratusan personel dan mengerahkan segala upaya dalam melakukan perbaikan gangguan yang terjadi. Kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah berhasil kembali masuk secara bertahap. Sehingga pada tengah malam ini sekitar 1,6 juta pelanggan atau hampir 90% pelanggan yang terdampak sudah berhasil dipulihkan kembali. Kami memastikan pelayanan umum di rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian sudah berhasil dipulihkan.
Menurut pihak PLN, indikasi sementara mati listrik di wilayah Bali disebabkan gangguan sistem penyaluran kabel laut dan bukan aksi serangan cyber. PLN kini telah melakukan pemulihan listrik di seluruh pulau Bali. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf atas pemadaman listrik total di Pulau Bali kemarin. Pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dengan PLN agar listrik kembali menyala di Pulau Bali. Sore hari ini kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi padamnya listrik di Pulau Bali. Maka kemudian kami dengan cepat berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui Dirut PLN, dan kemudian kami mendapatkan laporan bahwa dalam 30 hingga 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan. Ya, pemirsa, jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Selengkapnya kami hadirkan informasinya, pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di iNews Siang. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Dan kita ke informasi dari jemaah haji, pemirsa. Calon haji kloter 1 gelombang 1 akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Kedatangan para jemaah haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jemaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini langsung dari Madinah, Arab Saudi, pemirsa, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews, ada Gigi Irfan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi, selamat pagi, selamat siang waktu Jakarta. Bagaimana kabar di sana, Gigi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pram. Ya, Gigi, ini kloter pertama dari Indonesia sudah tiba di Madinah. Kabarnya ibadah apa saja yang tengah mereka jalankan saat ini, rekan Gigi? Ya, Pram dan pemirsa, pasca kedatangan kemarin para jemaah calon haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi, segala aktivitas dilakukan oleh para jemaah di Masjid Nabawi. Mereka setelah menginap, setelah membawa bawaan mereka untuk ke penginapan, ke kamar masing-masing, para jemaah semua bersegera ke Masjid Nabawi untuk beraktivitas beribadah di Masjid Nabawi.
mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah di Masjid Nabawi. Para jemaah semangat untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi ini, dan semua petugas sigap untuk melayani para jemaah calon haji. Dan seperti diketahui kemarin keberangkatan dari sejumlah embarkasi telah berjalan lancar. Semua para jemaah mulai menginap di penginapan masing-masing, dan mereka rencananya akan diimbau untuk segera beribadah ke Masjid Nabawi untuk seperti sholat sunnah, sholat wajib di Masjid Nabawi, dan juga disarankan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di sana. Pram. Rekan Gigi, kalau rekan Gigi pantau dan dari informasi yang rekan Gigi dapatkan di sana, dari haji di tahun ini jumlah atau kisaran usianya berapa saja ya calon jemaah haji di sana? Apakah banyak jemaah lansia juga ikut berhaji di tahun ini? Iya, Pram dan pemirsa, bisa saya laporkan saat ini kemarin yang terpantau sejak kedatangan dari pagi hingga malam hari, banyak juga sejumlah jemaah lansia yang memang diperlakukan khusus oleh para petugas haji, dan mereka petugas-petugas haji ini sangat sigap untuk melayani para jemaah yang membutuhkan membutuhkan layanan khusus bagi para jemaah haji. Saran khususnya seperti apa sih rekan Gigi untuk jemaah lansia atau jemaah yang membawa penyakit bawaan di sana? Iya, para petugas telah menyiapkan sejumlah kursi roda bagi para lansia dan para penyandang disabilitas, jemaah disabilitas, dan mereka menyiapkan segala macam obat dan bentuk segala macam yang disiapkan untuk melayani mereka. Lalu rekan Gigi, kalau ini cuaca juga menjadi tantangan untuk jemaah untuk beribadah haji di sana. Kalau pantauan Anda, kondisi cuaca di Madinah saat ini seperti apa? Memang cuaca di Madinah sendiri lagi sedang panas-panasnya ya, Pram dan pemirsa. Diimbau bagi para jemaah calon haji untuk membawa payung, untuk memakai sunscreen atau sunblock itu, karena memang cuaca di sini sangat panas, dan diimbau juga bagi para jemaah untuk rajin-rajin minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Gigi Irfan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sebanyak 390 jemaah calon haji kloter 78 asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu pagi. Ratusan calon jemaah haji asal Tangerang ini selanjutnya melakukan rangkaian pengecekan, administrasi hingga cek kesehatan. Calon jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede sebelum dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada Minggu esok. Sejumlah calon jemaah mengaku lega karena dapat melaksanakan ibadah haji setelah penantian selama 12 tahun. Sementara hari ini dijadwalkan terdapat 4 kloter dengan total 1.609 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Dan pemirsa, kembali untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida yang saat ini berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pemirsa. Selamat siang rekan Amrina. Ya Rina, ada berapa keberangkatan pada hari ini yang akan diberangkatkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede ke Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Pram dan juga pemirsa, kalau untuk keberangkatan dari para calon jemaah haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ataupun dari tempat transit yakni di Asrama Haji Pondok Gede, ini pada hari ini ada 2 kloter, yakni kloter 5 dan juga 6 yang sejatinya sudah berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari tadi. Jadi untuk hari ini hanya ada 2 keberangkatan saja dari Asrama Haji Pondok Gede yang akan menuju ke Madinah melalui Bandara
Bandara Soekarno-Hatta, yakni kloter 5 dan 6 yang berasal dari Jakarta dan juga dari Banten dengan total yakni ada 778 calon jamaah haji. Nah, kalau untuk tempat kami melaporkan saat ini kami berada di salah satu ruangan yang mana saat ini sedang digunakan oleh para calon jamaah haji dari kloter 8 yang baru saja tiba di asrama Haji Pondok Gede tadi sekira pada pukul 8:10. Nah, kloter 8 ini secara total ada 390 calon jamaah haji yang berasal dari Banten dan sekarang mereka memang masih dalam proses melakukan sejumlah pemeriksaan, baik itu pemeriksaan kesehatan ataupun juga pemeriksaan dokumen. Kalau kami bisa melihat ataupun juga menghitung begitu, artinya dari pertama kali mereka datang hingga saat ini kurang lebih untuk proses pemeriksaannya nih terjadi kurang lebih ataupun juga dilaksanakan kurang lebih dalam kurun waktu 3 jam. Di sini proses pengecekan yang dilakukan ini adalah ada pemeriksaan kesehatan, diantaranya adalah pengecekan ada tes urin, laboratorium, lalu juga ada pengecekan dokumen-dokumen kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan sebelum pada akhirnya mereka melakukan keberangkatan ataupun juga tiba di asrama Haji Pondok Gede, lalu juga ada pengecekan sejumlah dokumen-dokumen seperti dokumen identitas, misalnya adalah seperti KTP, lalu juga paspor, visa, dan juga dokumen-dokumen lain yang telah distempel oleh pihak imigrasi Indonesia. Dan hanya itu, tadi juga sempat ada dilaksanakan adanya pengarahan manasik haji oleh pihak PPIH di sini dan juga di sini dari pihak tentunya Kementerian Agama bekerja sama dengan pihak embarkasi ini juga mengakomodir para calon jemaah haji nantinya untuk diarahkan mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya dokumen identitas, lalu juga gelang untuk penanda bahwa mereka merupakan calon jemaah haji dari Indonesia dan juga nanti para calon jemaah haji di sini yang mereka tiba mereka akan menerima uang saku kurang lebih ada 750 rial Arab Saudi yang mana kalau dalam rupiah ini senilai ataupun juga setara dengan 3.183 rupiah. Dan nantinya untuk jamaah kloter 8 ini direncanakan akan berangkat ke Arab Saudi esok hari pada pukul 7 pagi begitu, dan nantinya tentunya kita harapkan agar semua calon jemaah yang akan berangkat dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan aman dan juga lancar. Sementara demikian kembali ke Anda, Pram. Melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Amrin Arida, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, menabung selama belasan tahun, pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil pergi haji di tahun ini. Keduanya mengumpulkan biaya haji dari jerih payah berjualan koran, gorengan, hingga menjadi buruh pabrik. Inilah Muhammad Kasyadi, lansia berusia 68 tahun yang setiap hari berjualan koran di sebuah kios di Jalan Ahya Muruk, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Tahun ini, Kasyadi bersama sang istri akan mewujudkan impian besarnya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dari hasil bekerja sebagai loper koran, Kasyadi menabung sejak belasan tahun silam, tepatnya pada tahun 2012. Dibantu oleh sang istri yang juga bekerja sebagai penjual gorengan. Sebelumnya Kasyadi juga pernah bekerja sebagai buruh pabrik. Setelah menunggu lama, di tahun 2025, pasangan suami istri ini berhasil melunasi seluruh biaya haji dengan menjual sebuah mobil yang dibeli dari hasil menabung selama bertahun-tahun hasil berjualan koran dan gorengan. Sejak tahun 82 saya jadi karyawan. Nah, kemudian saya jualan koran. Di tahun sekitar ONH, dulu istilahnya ONH ya, ONH itu masih 15 juta, saya itu sudah kepingin ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Oh enggak, tidak perlu kaya, yang penting niat dan daftar. Nah, kalau niat dong, dan daftar ya bagaimana? Nah, saya ini kepingin sembahyang asar, tapi tidak niat, tidak wudhu, ya itu harus niat. Kasyadi bersama istri akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 29 Mei 2025. Tergabung dalam pemberangkatan gelombang kedua untuk wilayah Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, polemik yang melibatkan Ketua Ormas Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ainesia. Polemik yang melibatkan Ketua Ormas Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar di media sosial pun tak terhindarkan antara Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas saya juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules mencapaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan Ainesia melaporkan. Ya, pemirsa, seperti biasa di segmen selanjutnya, Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafa Atisuryo. Halo, selamat siang Syafa. Halo, selamat siang Pram dan pemirsa. Ya, ada informasi terbaru apa nanti di segmen selanjutnya? Ya, Pram dan pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai sopir minibus travel yang terlibat kecelakaan maut di Tol Cisumdawu Sumedang menjadi tersangka. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah, secara konstitusi. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum, ya, negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mencopot Letjen Kunto Arif Wibowo. Sebelumnya, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkoga Wilhab 1, dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Sementara itu, Laksda Hersan selaku mantan ajudan Presiden Jokowi batal menjabat sebagai Pangkoga Willah 1. Ya, pemirsa, Polda Kalteng membentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu,
permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sebuah supercar senilai miliaran rupiah terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil mewah tersebut menabrak sebuah sedan city car yang melaju searah di depannya. Supercar senilai miliaran rupiah ini terpaksa dievakuasi usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di KM 697B. Bagian depan mobil terlihat rusak parah, sementara mobil yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang. Akibat insiden ini, 2 orang penumpang mobil yang tertabrak terluka, sementara pengemudi supercar dan seorang penumpangnya selamat. Kecelakaan diduga terjadi akibat supercar yang melaju di atas ketentuan dan kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Nah itu kemungkinan kurang antisipasi dan jarak amannya kurang sehingga ketika mengerem itu jarak amannya tidak terlampaui sehingga menabrak. Sebelumnya rombongan mobil supercar terekam CCTV melaju kencang di jalan tol dari Surabaya ke arah Jombang, Jawa Timur. Saat di lokasi, sebuah mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil lalu oleng dan baru berhenti setelah menabrak pagar pengaman di sisi kiri jalan tol. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari unit PJR 3 Polda Jatim. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sopir minibus travel yang mengalami kecelakaan maut di tol Cisumdawu, Sumedang jadi tersangka. Sopir mengaku mengonsumsi obat diabetes yang membuatnya mengantuk saat berkendara. Kok masih ada ininya? Polisi menetapkan Imad Hendrawan, sopir mobil travel yang mengalami kecelakaan maut di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat sebagai tersangka. Tersangka dinilai lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menelan 3 korban jiwa. Tersangka mengaku mengonsumsi obat diabetes sehingga membuatnya mengantuk. Bahkan salah satu penumpang menyaksikan tersangka sempat tertidur beberapa saat dalam perjalanan. Tapi itu dikuatkan ya, sebelumnya dikuatkan kondisi mengantuk tersebut oleh penumpang. Penumpang yang ada di belakangnya bahwasanya melihat bahwa supir ini mengangguk gitu, tapi mengangguk ke depan ya. Seolah-olah mungkin ngalenyap ya kalau atau ini dalam kondisi ngantuk gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kecepatan kendaraan daripada Toyota Hiace tersebut melebihi dari kecepatan maksimal yaitu 80 km per jam. Di pengakuan pengemudi adalah 120 km per jam. Sehingga itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk menentukan supir Toyota Hiace tersebut sebagai tersangka dalam perkara ini. HS. Oh, bineka. Sebelumnya kecelakaan minibus travel terjadi di tol Cisumdawu, Sumedang, Selasa lalu. Dari hasil olah TKP, minibus travel yang mengangkut 8 orang penumpang melaju dengan kecepatan tinggi. Minibus kemudian menabrak truk box di jalur lambat. Akibatnya minibus terpental dan 3 orang penumpangnya meninggal dunia. Sementara itu sejumlah orang lainnya luka-luka. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Di Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo sambangi sekolah dasar di Bogor.
Prabowo tegaskan pendidikan jadi prioritas pemerintah hingga mendapat anggaran paling besar. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat keracunan. Diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare usai menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tak layak konsumsi. Itu langsung dia kemana? Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan. Diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan jadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapat anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya. Dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Pemirsa, Stasiun Televisi Kebanggaan Indonesia RCTI dengan bangga memperkenalkan sinetron terbarunya berjudul Gober Paris Van Java. Gala premier sinetron tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Suasana penuh keceriaan mewarnai acara nonton bareng sinetron Gober Paris Van Java yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin, bersama kru dan para pemain sinetron di salah satu hotel di Kota Bandung. Sinetron komedi produksi MNC Pictures ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang tukang ojek online yang tetap semangat berjuang mencari kebahagiaan meski hidup dalam keterbatasan. Erwin mengajak seluruh warga Bandung untuk bisa menonton Gober Paris Van Java karena pemainnya banyak asli orang Bandung, kayak Mang Izun dan lain-lain. Tentunya mudah-mudahan kami mendoakan film ini semakin ramai, semakin banyak ditonton dan semakin sukses ya. Kemeriahan nonton bareng sinetron yang disutradarai Acung ini juga mendapat respon positif dari masyarakat dan para penggemarnya saat nonton bareng di Cafe YBF Kota Bandung. Jadi memang apa yang namanya kita berharap dengan satu sinergi dan juga harmoni yang kita bangun bisa menular ke penonton ya. Penonton insya Allah disukai oleh semua. Penerimaan teman-teman di sini juga kan alhamdulillah ya responnya positif ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menghibur. Menurut aku pribadi film ini tuh bukan hanya untuk menangkap komedinya aja. Buat ibu yang memperjuangkan dua anaknya, dia sampai untuk ngegober untuk nyari nafkah untuk kedua anaknya. Sinetron Gober Paris Van Java tayang setiap hari di stasiun televisi kesayangan pemirsa Indonesia RCTI setiap hari pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, Aing News melaporkan.